إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara tujuan utama Allah Jalla wa Ala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke umat manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Enggan berakhlak yang mulia maknanya enggan masuk syurga. Enggan berusaha untuk memiliki akhlakul karimah maknanya enggan menjadi manusia yang dimasukkan ke dalam syurga karena akhlaknya yang mulia. Di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu an yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Sungguh tiada yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak daripada akhlakul karimah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga di tingkat yang paling tinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya, yang bagus budi pekertinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku dari kalian pada hari kiamat kelak adalah kalian yang paling bagus akhlaknya. Bahkan bagusnya akhlak seseorang dijadikan sebagai tanda sempurnanya keimanan dia oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Buruknya akhlak menunjukkan lemahnya tauhid dia. Rusaknya akhlak menunjukkan rusaknya iman dia. Kurangnya akhlak menunjukkan kurangnya tauhid pada orang tersebut. Tidak bagusnya akhlak menunjukkan tidak bagusnya iman orang tersebut. Karena Nabi SAW yang menjadikan hal itu sebagai standarisasi bagus atau tidaknya iman seseorang. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sehingga Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara akhlakul karimah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan terdapat berbagai kebaikan dunia dan akhirat di dalamnya, yang seyogyanya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menebarkan salam di antara kita setiap kali kita berjumpa dengan saudara kita muslim. Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
yang diriwayat oleh Al-Imam Tabrani mengatakan, ayuhan nas at'imut ta'am afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam di antara kalian, berilah makan kepada manusia, dan salatlah di malam hari di saat keumuman manusia sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keselamatan. Salam yang keluar dari mulut seseorang itu tanda dia sebagai muslim yang baik. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabatnya dalam riwayat Imam Muslim, ayyul islami khair, wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muslim yang paling bagus adalah engkau memberikan makan kepada manusia dan memberikan salam, assalamualaikum, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal sekalipun. Maka salam yang dianjurkan oleh Nabi tidak hanya sesama orang berjenggot saja, tidak hanya sesama anggota pengajian semata, tidak hanya sesama wanita yang bercadar semata. Nabi katakan, taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kalau kamu muslim yang baik, tut'imu ta'am, kamu suka memberikan makan, wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, engkau akan memberikan salam kepada muslim yang engkau kenal dan kepada muslim yang tidak engkau kenal sekalipun. Memberikan salam kepada setiap muslim yang kita jumpai adalah haknya seorang muslim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka berikan ia salam. Bahkan salam yang kita berikan kepada saudara kita itu akan melahirkan cinta di antara kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian belum beriman sehingga kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling lemah di dunia ini adalah mereka yang paling lemah berdoa kepada Allah. Dan manusia yang paling kikir, manusia yang paling pelit di dunia ini adalah mereka yang paling pelit dengan salam. Bertemu dengan saudaranya, berat mulutnya untuk mengucapkan salam. Bertemu dengan saudarinya, berat baginya mengucapkan salam. Dia di atas kendaraan, saudaranya di bawahnya, dia berat memulai salam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimil mashi 'alal qa'id. Orang yang sedang berjalan hendaknya memberikan salam kepada orang yang duduk. Wal qa'im, na'am, 'alal qa'id. Wal rakib 'alal mashi, dan orang yang sedang di atas kendaraan hendaknya memberikan salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Wal qalil 'alal katsir, dan orang yang sedikit hendaknya memberikan salam kepada jamaah yang lebih banyak.
Ayuhan nas, ibadallah, sedang salat Jumat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila setegas dan sebanyak itu sabda Nabi SAW tentang salam, meskipun yang baru kita sebutkan itu baru segerintir kecil dari hadis-hadis yang berbicara tentang salam, masihkah kita enggan dan berat menebarkan salam di antara kita? Sementara Nabi kita SAW bersabda, wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling pelit adalah mereka yang bakhil memberikan salam, kikir, pelit dengan salam. Tundukkan sayap kesombongan Anda untuk memberikan salam kepada orang lain. Nabi memberikan kaedah, orang yang berdiri memberikan salam kepada yang duduk. Orang yang berjalan kaki memberikan salam kepada orang yang tidak berjalan. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang sedikit, jamaah yang sedikit memberikan salam kepada jamaah. Anda yang di atas kendaraan dan Anda berpangkat tinggi, seorang pejabat, orang kaya, Anda seorang jenderal yang tidak berkendaraan, pangkatnya lebih rendah, maka adabnya dan bukti Anda seorang yang berakhlak mulia adalah Anda memulai duluan memberikan salam kepadanya, meskipun dia anak buah Anda yang paling rendah pangkatnya. Letakkan sayap kesombonganmu kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan dirimu bagi mereka yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah illa rafa'ah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi SAW juga bersabda, "Idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim." Apabila engkau pulang ke rumahmu, kepada anggota keluargamu, bacakan salam kepada mereka. Yatakun barakatan alaika wa alaihim. Karena salam yang engkau bacakan akan menjadi sumber berkah kepada engkau dan kepada anggota keluargamu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Innal mu'min idza laqiya akhahul mu'min thumma akhadha biyad fasallama alaihi wa akhadha biyadihi." Tidaklah seorang mukmin berjumpa dengan saudaranya mukmin yang lainnya, kemudian dia berikan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian dia pegang tangannya, dia jabat tangan dengannya, kecuali dosa-dosa mereka berguguran sehingga mereka berpisah dari majlis itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih juga, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Datanglah seorang dari sahabatnya mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi membalas salamnya. Kemudian Nabi mengatakan 10 untuknya. Tak lama kemudian datang sahabatnya yang kedua, memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi mengatakan 20 untuk dia 20. Kemudian datang sahabatnya yang ketiga, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi mengatakan 30 untuknya 30 pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling kikir, yang paling pelit adalah manusia yang pelit dengan salam. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang sahih juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza talaqal muslimuna falyusallim ba'dhum ala ba'd." Apabila kaum muslimin saling bertemu di antara mereka, hendaknya mereka memberikan salam di antara mereka. Kemudian apabila mereka terpisahkan dengan sebuah pohon, berjalan bareng, ketemu, memberikan salam. Kemudian terpisahkan dengan sebuah pohon, maka ketika mereka bertemu lagi, falyusallim alaih, hendaknya dia mengulangi salamnya. Lihat betapa pentingnya salam di dalam Islam. Bahkan para ulama sampai-sampai mengangkat pembahasan salam dalam pembahasan akhlak, dan mereka berikan judul khusus Kitabus Salam dengan panjangnya lam, Kitabus Salam. Bahkan sebagian mereka membahas tentang salam dari sisi keutamaan dan adab-adabnya berlembar-lembar tebalnya, menunjukkan perkara salam adalah perkara yang sangat penting. Bahkan saling memberikan salam di antara manusia itu sebuah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang membuat kaum Yahudi cemburu dan dengki. Nabi mengatakan, "Ma hasadatkumul yahudu kama hasadu ala salama fima bainakum." Yahudi tidak pernah dengki, cemburu kepada kalian seperti cemburunya mereka kepada kalian tatkala melihat kalian setiap jumpa sesama mereka. Sesama kalian memberikan salam. Ini enggak ada di dalam agama selain Islam. Hanya ada di dalam Islam. Setiap berjumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpisahkan dengan sebuah tembok, dengan sebuah pohon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saudaranya, Assalamualaikum warahmatullahi, kaifa haluk akhi. Ini hanya ada di dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, "Ma hasadatkumul yahudu kama hasadu ala salam." Yahudi enggak pernah dengki, cemburu kepada kalian seperti cemburunya mereka terhadap salam yang kalian tebarkan di antara kalian. Dan salam itu juga diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam qaulan min rabbil alamin. Allah memberikan salam kepada Aisyah, Allah memberikan salam kepada Khadijah, dan salam adalah tahiyyatuhum yauma yalqas salam. Adalah tahiyyatuhum, adalah kata-kata selamat yang diucapkan oleh para malaikat untuk setiap orang yang masuk syurga. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وواحد كلمتهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.